Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Putra Horizon dengan NIM 2336408 dan prodi S1 Teknik Elektro Non Kependidikan. Terima kasih sebelumnya terima kasih kepada Bapak Soekardi eh, telah memberikan waktu untuk presentasi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak presentasi saya. Mohon maaf sebelumnya jika presentasi ini terlambat dan presentasi ini juga suara saya kurang enak karena lagi sakit. Terima kasih. Ini kita masuk yaitu aplikasi medan elektromagnetik. Proyek kali ini saya membuat speaker sederhana dengan prinsip elektromagnetis. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Bima Putra Horizon, dan dosen pengampu dari mata kuliah Medan Elektromagnetik ini adalah Profesor Dr. Sukardi, MT IPM. Sebelumnya kita masuk ke latar belakang dari proyek ini. Proyek ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja elektromagnetik yang diterapkan dalam teknologi audio melalui pembuatan prototipe speaker sederhana. Speaker elektromagnetik adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara menggunakan prinsip elektromagnetik. Komponen utamanya melibatkan kumparan kawat atau coil, magnet permanen, dan membran yang bergetar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami prinsip kerja elektromagnetik dalam aplikasi sehari-hari, membangun speaker sederhana sebagai alat pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan dalam merancang dan merakit perangkat elektronik. Sebelum kita masuk ke produknya atau proyeknya langsung, mari kita bahas prinsip kerja dari speaker sederhana ini, yaitu ada elektromagnetisme dan interaksi dengan membran. Ini kita bahas di elektromagnetisme dulu. Speaker elektromagnetik bekerja berdasarkan interaksi antara arus listrik yang mengalir melalui kumparan dan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Ketika arus listrik berubah arah, medan magnet di kumparan juga berubah. Nah, perubahan medan magnet tersebutlah yang menyebabkan gerakan di kumparannya. Dan gerakan kumparan itu mempengaruhi membran atau itu yang disebut dari interaksi dengan membran. Gerakan kumparan yang tadi itu bergerak menyebabkan membran speaker bergerak maju dan mundur. Gerakan ini menciptakan tekanan udara yang menghasilkan gelombang suara yang kita dengar. Dari proses tadi itu melibatkan beberapa hukum dasar fisika dan elektromagnetisme. Pertama itu ada gaya Lorentz. Hukum Lorentz itu berbunyi bahwa sebuah alat penghantar yang dialiri arus listrik di dalam medan magnet akan mengalami gaya elektromagnetik. Di speaker ini diterapkan pada kumparan kawat atau voice coil yang diletakkan di medan magnet tetap dari magnet permanen. Ketika sinyal listrik atau arus bolak-balik atau AC dari amplifier dialirkan ke kumparan, arus ini menciptakan medan magnet sementara di sekitar kumparan. Medan magnet kumparan berinteraksi dengan medan magnet dari magnet permanen. Akibatnya interaksi ini menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan bergerak maju dan mundur. Rumus yang digunakan di sini yaitu F sama dengan IL dikali B atau gaya Lorentz itu sama dengan arus listrik yang mengalir di sepanjang kawat dikali dengan medan magnet. Contohnya jika jika arus listrik meningkat, gaya Lorentz juga meningkat sehingga kumparan bergerak lebih jauh. Pergerakan ini mengubah amplitudo gerakan membran mempengaruhi volume suara yang dihasilkan. Nanti kita akan bahas mengenai amplitudonya. Oh ya, F di sini itu adalah gaya Lorentz dan satuannya itu Newton. Itu gaya yang dihasilkan oleh interaksi arus listrik dan medan magnet. I itu adalah arus listrik, tapi dan IL itu adalah arus listrik yang mengalir sepanjang kawat. Jadi L itu panjang efektif kawat pada kumparan. Satuannya itu meter
dan B itu medan magnet, satuannya Tesla atau T. Lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet di sekitar kumparan akan menghasilkan arus listrik dalam speaker. Prinsip ini tidak langsung digunakan untuk menghasilkan suara, tapi dapat terjadi sebagai efek samping. Ketika kumparan bergerak di medan magnet, karena gaya Lorentz, terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan ini dapat menghasilkan arus balik kecil di kumparan, yang disebut sebagai back EMF, electromotive force. Back EMF ini biasanya tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi efisiensi speaker atau mengganggu suara atau kadang error di suara. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu eh, GGL sama dengan negatif N dVB per dt. GGL sendiri ada gaya gerak listrik induksi, satuannya volt. GGL itu tegangan yang dihasilkan akibat perubahan medan magnet. Dalam speaker ini berhubungan dengan efek back EMF tadi atau arus balik tadi. Dan N di sini, negatif N di sini, N itu adalah jumlah lilitan pada kumparannya. Banyak lilitan kawat dalam kumparan speaker. Jumlah lilitan itu mempengaruhi besar tegangan yang diinduksikan. Dan VB persamaan di setelah N ini kan dikali dengan eh, perubahan flux magnetik yaitu dVB per dt. Nah, VB itu adalah flux magnetik. Banyak flux magnetik itu banyaknya medan magnet yang melewati luas permukaan kumparan. Satuannya Weber. Nah, sedangkan dVB per dt ini adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu karena pergerakan kumparan di dalam magnet. Tuh. Kita lanjut ke gelombang suara. Gelombang suara itu perubahan dari hukum perubahan mekanis menjadi suara. Kan tadi ada pergerakan tuh naik turun, itu kan mekanis. Nah, itu yang diubah menjadi suara. Itu kita masuk ke gaya Lorentz tadi. Ketika gaya Lorentz menggerakkan kumparan, kumparan menarik atau mendorong membran speaker yang terpasang. Membran ini berfungsi untuk menghasilkan gelombang suara dengan cara memampatkan dan meregangkan udara di sekitarnya. Jadi membran ini seperti media untuk suara itu bisa merambat. Pergerakan maju mundur membran menghasilkan variasi tekanan udara. Variasi ini menciptakan gelombang longitudinal yang merambat melalui udara dan terdengar sebagai suara. Rumus yang kita gunakan itu adalah V per F dikali lambda. V itu kecepatan suara di udara, satuannya itu meter per second, atau di sini sudah diketahui ya, 343 meter per second pada suhu 20 derajat Celcius. Dan untuk frekuensi itu adalah frekuensi arus listrik yang masuk ke kumparan, satuannya Hertz. Dan lambda adalah panjang gelombang suara yang dihasilkan. Hasil dari rumus ini adalah frekuensi arus menentukan nada suara yang dihasilkan oleh speaker. Misalnya nada rendah yang di bawah 100 Hz menghasilkan suara bass dan nada tinggi di atas 1000 Hz menghasilkan suara treble. Kecepatan suara tetap konstan di udara. Kecepatan suara itu tetap atau konstan di udara. Sehingga frekuensi dan lambda memiliki hubungan terbalik. Itu nada tinggi atau F besar, maka panjang gelombangnya itu atau lambdanya kecil. Sedangkan untuk nada rendah atau frekuensinya yang kecil, panjang gelombangnya atau lambdanya itu besar. Lanjut ke impedansi listrik di speaker. Kumparan speaker memiliki resistansi dan reaktansi induktif. Gabungan keduanya membentuk impedansi total yang menentukan bagaimana sinyal dari amplifier diterima oleh speaker. Jika impedansi speaker tidak sesuai dengan output amplifier, suara yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sinyal listrik yang masuk ke speaker. Di sini kita menggunakan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat, di mana XL sama dengan 2PFL. Mungkin
saya jelaskan rumusnya sedikit. Z itu adalah impedansi total, satuannya ohm. Impedansi total itu adalah hambatan total pada kumparan speaker yang terdiri dari resistansi dan reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu adalah XL itu. XL di sini. R adalah resistansi kawat kumparan. Satuannya juga ohm, hambatan kawat akibat material penghantar listrik. Dan XL itu reaktansi induktif. Satuannya juga ohm. Reaktansi induktif adalah hambatan yang disebabkan oleh sifat induktif kumparan terhadap arus. Nah, di sini ada persamaan lagi. XL sama dengan 2pi FL, di mana F itu sama dengan frekuensi sinyal listrik, satuannya Hertz, dan L itu induktansi kumparan. Pada frekuensi rendah atau F kecil, reaktansi atau XL rendah sehingga impedansi terutama dipengaruhi oleh R. Pada frekuensi tinggi, reaktansi XL meningkat sehingga impedansi Z lebih besar. Begitu. Jadi hasilnya desain speaker harus mempertimbangkan impedansi agar daya listrik dari amplifier efisien diubah menjadi gerakan mekanis dan suara. Jadi daya listrik dari amplifier itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita harus memikirkan bagaimana daya listrik dari amplifier itu bisa diubah hanya menjadi gerakan mekanis dan suara. Dan ini adalah gambaran dari speaker itu. Di sini ada magnet tetapnya yang di bagian ini. Ini adalah magnet tetap. Ini adalah coil di sini. Ini juga coil. Nah, ini adalah membran yang disebutkan tadi. Ketika magnet dari magnet dan kumparan ini menghasilkan gaya Lorentz yang mengakibatkan membran itu bergerak naik dan turun. Begitu. Ya, kita masuk ke produknya. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu adalah kumparan atau coil yang menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Yang kedua ada magnet permanen, menyediakan magnet permanen ini gunanya untuk menyediakan magnet tetap untuk interaksi. Dan membran berfungsi sebagai media yang menghasilkan gelombang suara, amplifier menguatkan sinyal suara dari sumber audio, dan satu daya untuk menyuplai energi listrik ke sistem. Saya pribadi belum membuat alatnya secara langsung, tapi saya menemukan satu video melalui platform YouTube yang menunjukkan kita bagaimana cara membuat sebuah speaker sederhana dari barang-barang yang lumayan sederhana gitu, yang bisa kita temukan sehari-hari. Ini videonya, sebentar. Giant Sky here, and today I'm going to show you how to make an electric speaker. To start with, place several neodymium magnets on a steel surface. Next, make a tube out of construction paper, just larger than the neodymium magnets. After that, take one end of the tube and wrap it with a piece of tape with the sticky side facing outward. Take this piece of tape and wrap it with about 12 meters of 32 gauge magnet wire. Be sure to leave about a foot at either end of the magnet wire so that you can make connections. Make sure to tape this magnet wire in place. Jadi di sini kumparannya kita bisa lihat di sini dia membuat kumparannya. Take this piece of tape and wrap it with about 12 meters of 32 gauge magnet wire. Be sure to leave about a foot at either end. Kita ulang lagi videonya ya. How to make a speaker. Bearded Giant Sky here, and today I'm going to show you how to make an electric speaker. To start with, place the neodymium magnets on a steel surface. Nah, itu adalah magnet permanennya. Just larger than the neodymium magnets. After that, take one end of the tube and wrap it with a piece of tape with the sticky side facing outward.
take this Tabung ini gunanya piece of tape untuk eh, mengantarkan getaran tadi dari kumparan yang bergerak ke membran. and wrap it with about 12 meters of 32 gauge magnet wire. Be sure to leave about a foot at either end of the magnet wire so that you Nah, can make itu connections. kumparannya atau Make sure to lilitan tape this kawatnya. magnet wire in place so that it doesn't come loose during the experiment. What you've created is an electromagnet. When the electricity is sent in one direction, the electromagnet will be pulled downward. However, if the electricity is sent in the other direction, the magnetic poles will flip, causing it to be pushed upward. Nah, itu Now take the adalah paper end of the tube and cut konsep it into dari 4 gaya sections, Lorentz tadi. and then tape it to the bottom of a styrofoam. Nah, styrofoam ini adalah Now attach the membran springs to the bottom of the bowl yang so that kita the bahas coil tadi. will slide up and down freely over the neodymium magnets. So that the Nah, di coil sini dia menyebutkan Now kalau attach the ada spring to the pegas, bottom of the bowl so pegas that the ini coil berguna will untuk slide up and down freely over the kumparan neodymium tadi magnets. atau coil tadi bisa Sand the naik coil turun on the secara loose ends bebas of your magnet tanpa wire, and then terhalang attach it to atau either a surround terganggu, sound or a gitu, agar 3.5 bisa millimeter suara yang headphone dihasilkan plug. juga lebih lancar. Find a song you like, and there you go. You've just created your very own speaker. You can even see the electromagnet being bounced up and down, creating the sound waves. So when you download music, you're actually downloading the specific flow of electrons needed to produce your music in the speaker. Nah, teman-teman bisa lihat dari tabung ini atau kumparan. Di sini ada kumparan tadi di sebelah sini, dan ini ada magnet. Ketika dialiri listrik, maka mereka akan bereaksi antara magnet medan dari magnet tetap dengan medan magnet di kumparan, itu bereaksi dan menyebabkan gerakan naik turun dari tabung ini. Dan gerakan naik turun itulah yang menggetarkan membran, dan itu yang membuat atau yang menghasilkan suara. Getaran tersebut itu menghasilkan gelombang longitudinal. Nah, jadi kita kembali ke slide tadi sebentar. Jadi kesimpulannya adalah speaker elektromagnetik bekerja berdasarkan interaksi medan magnet yang dihasilkan dari kumparan dan magnet permanen, menghasilkan getaran membran untuk menciptakan suara. Kualitas suara dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan desain coil dan membran. Sebenarnya ada saya belum tahu, secara pribadi belum tahu apakah video tadi atau video yang kita tonton tadi itu bisa berhasil, benar-benar berhasil, atau itu hanya rekayasa saja. Tapi dari teori yang saya tahu itu sepertinya bisa berhasil. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki atau kita kembangkan, mulai dari penggunaan material kumparan dan membran yang lebih berkualitas untuk meningkatkan suaranya. Jadi material kumparan itu kawat, lilitan kawat tadi itu, jika kita menggunakan kawat yang mohon maaf itu murahan, mungkin medan magnetnya itu tidak terlalu bagus gitu. Dan untuk membrannya tadi itu styrofoam. Coba kalau membrannya itu benar-benar dari speaker yang bekas, kita ambil membrannya, mungkin bisa menghasilkan suara yang lebih bagus gitu. Lalu ada integrasi teknologi tambahan seperti kontrol frekuensi untuk menghasilkan suara yang lebih bervariasi, atau kita bisa mengatur volumenya gitu kan. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan atau kita perbaiki dari video tadi dan juga proyek ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan, telah presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya silahkan ditanyakan langsung melalui WA Group. Kita akan diskusi di sana secara langsung.
Sekali lagi terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.